Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Khair ya, Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Ustaz, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan banyak nikmat ya. Terutama kita bisa diberikan nikmat sehat ya, kelapangan waktu, sehingga kita bisa hadir di sekolah ini, belajar bertatap muka, yang mungkin banyak sekali ya orang ingin seperti antum saat ini, ingin belajar di sekolah ya, bertemu dengan gurunya, tapi tidak memiliki kesempatan. Jadi dengan nikmat ini Ustaz harapkan antum semua, terutama yang di dalam kelas ini, bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Antum harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi ya, lebih sungguh-sungguh. Jadi jangan antum buat antum seperti belajar di rumah yang sambil tiduran ya kan, sambil ya kakinya dinaikkan ke atas bangku misalnya. Karena apa anak-anak Ustaz? Antum itu sehat, makanya diizinkan untuk bisa datang ke sekolah ini. Jadi Ustaz inginkan ya, mengajari siswa-siswa yang sehat juga. Kalau siswa yang sakit ya pasti meletakkan pipinya di meja. Jadi seperti itu ya anak-anak Ustaz ya. Jadi antum hendaknya bisa lebih semangat ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Ini kok enggak? Siapa tadi yang nyolok kan? Ini enggak hidup juga. Kok bisa enggak hidup ini? Ini juga. Gimana ini? Belum sarapan ini Ustaz rasa. Ya, kita masuk. Ya, ini Ustaz ulang sedikit ya. Ustaz harapkan juga anak-anak Ustaz, kalau antum tidak ikut belajar langsung ketika jadwal antum daring, antum juga mengikuti pembelajaran di videonya ya, rekamannya, agar Ustaz tidak mengulang-ulang lagi materi ini. Jadi anak-anak Ustaz, kita masuk ke kerajinan apa ini? Kerajinan lunak ya. Iya kan? Lunak ya, udah Ustaz jelaskan juga. Ada yang pekan lalu sudah masuk ke sini? Belum ya? Belum pernah jumpa Ustaz nih ya? Langsung ya. Jadi kerajinan lunak ya. Ini udah Ustaz jelaskan. Ustaz ingin mengulang sedikit saja. Apa itu lunak? Kira-kira si apa nih? Nama antum siapa? Torik. Apa kira-kira Torik? Lunak. Siapa yang masih ingat? Wah, ini betul-betul nggak ngikuti pembelajaran nih, saudara. Apa itu? Lunak. Siapa yang bisa membantu si Torik? Ya? Ya, silakan. Bahan yang lunak, ya lunak. Kalau keras bahan yang keras, kalau lunak bahan yang lunak. Ya kan? Apa kira-kira? Mudah dibentuk. Ini ya, misalnya ini kita catat ya. Lunak katanya mudah dibentuk. Ya, ada lagi, kira. Apa lagi? Kira-kira? Elastis itu apa bahasa lainnya? Kira-kira? Udah? Apa lagi?
Coba antum bayangkan apa nih bahan. Ini lembut nggak nih? Iya. Apa kira-kira sifatnya dari sini? Hah? Apa? Siapa yang jawab? Apa tuh? Iya, lembut misalnya kan? Siapa? Rizik bukan? Si? Fahri, ya Fahri. Lembut. Empuk, kan? Empuk. Suara apa itu? Kipas kita. Hati-hati antum ya, nanti kalau jatuh. Iya, jadi kira-kira ini. Jadi kalau udah kita tahu sifatnya, kita udah bisa tahu lah apa aja bendanya kira-kira. Termasuk ini. Pekan lalu juga udah saya jelaskan bahwa bahan lunak ini terbagi menjadi dua, yaitu apa? Bahan lunak, iya, alami dan buatan. Ya, punya alami apa aja? Alami itu apa? Ya, yang ya, jadi ini anak-anak saya, bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu apa tuh? Lentur bisa, ya kan? Lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Kalau kita lihat kayu ini, kira-kira nih ada nggak sifat-sifat dari ini? Mudah dibentuk nggak kira-kira? Sulit ya, susah lah, ya kan? Ya, jadi seperti ini. Oke, sampai sini antum udah ya. Bila perlu antum catat, kalau antum belum punya buku, jelas ya, nampak ya? Jelas nampak ya? Ini tulisannya jelas? Iya. Oke, kemudian ya. Nah, nih contoh nih. Ya kan? Contohnya. Tanah liat ya, termasuk ya. Sifat-sifatnya ada di sini tentunya ya. Bisa tanah liat. Tanah liat termasuk alami atau buatan? Alami. Iya, berarti termasuk tanah liat. Apa lagi? Spons. Spons itu apa tuh? Spons. Ini buatan. Apalagi kira-kira siapa yang bisa? Sabut kelapa. Kapas, ya kan? Kapas. Terus apa lagi? Sabut ya tadi ya. Sabut ini lembut nggak nih? Lembut, berarti ragu antum kan? Ya kan? Kalau kapas lembut, ya kan? Hah? Karet, ya kan? Getah itu maksudnya, ya kan? Dari getah itu kan? Oke, yang buatan, apa yang lembut buatan? Lembut tapi buatan. Hah? Santan apa? Oh, busa. Busa sama spons bedanya apa? Hah? Apa? Gak dengar Ustaz? Bantal itu dari apa? Hah? Kapas itu termasuk mana? Bulu. Oke, kita lihat ya. Mungkin antum kalau yang buat buatan antum si ragu antum. Ada yang ini yang seperti tanah liat tapi buatan, apa tuh namanya?
kita lihat ya. Oke. Hanya Nana Ustaz, ini Ustaz jelaskan dulu yang ini ya. Jadi biasanya ya, namanya kerajinan ini pasti kita sering menggunakan tangan manusia langsung ya, handmade ya, tentunya Nana Ustaz ya. Jadi seperti ini ya. Jadi tetap mengandalkan tangan manusia langsung. Kalau misalnya antum lihat ada pengrajin tanah liat buat gerabah, guci misalnya gitu kan, itu dia lebih condong menggunakan tangan langsung ya kan. Jarang kita lihat yang ada buatan mesin. Ada pabrikan ada juga memang ya, tapi apalagi di daerah kita ini lebih banyak yang menggunakan tangan langsung ya. Dapatkan ya. Ini ada bahan lunak alami dan bahan lunak buatan ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi bahan lunak alami ini penting kalau mau antum ini, bahwa ya bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar ya, alam sekitar kita. Jadi tanpa pengolahan tentunya ya, tanpa campuran dari bahan-bahan kimia atau bahan-bahan buatan, itu alami ya kan. Nih contohnya, nih bahan lunak alami apa tadi? Tanah liat, kulit juga termasuk ya Nana Ustaz ya, kulit. Iyalah, kulit hewan. Getah yang bilang nanti berubah menjadi karet ya kan, dia kan termasuk lunak itu ya kan. Kemudian bubur kertas. Nah, tahu ya? Siapa yang pernah buat bubur kertas? Hah? Iyalah. Cuman nggak pakai saus. Ya. Tahu bubur kertas kan? Gunanya untuk apa tuh nanti kira-kira? Membuat buat daur ulang lagi ya, bisa dijadikan kertas, bisa dijadikan bentuk macam-macam kerajinan. Ada yang buat topeng ya. Antum buat topeng? Buat topeng. Jadi iya, bisa diubah menjadi yang lain ya. Kemudian apa lagi? Floor clay ya. Jadi ini dari tepung, bisa juga dari tepung ya. Antum kalau sekarang yang model itu apa namanya? Play-doh ya namanya. Nah, tapi kalau yang alami itu bisa kita buat dari tepung. Tepung kan alami kan? Nah, jadi nggak perlu campuran bahan kimia ya. Ya, jadi seperti ini. Paham sampai sini anak-anak Ustaz? Ya. Tanah liat ya. Nah, jadi ada nggak yang pernah lihat pengrajin tanah liat di Google? Oh iya, Tanjung Merawa. Di mananya tuh? Deket? Ah ya, Taman Bunga. Di situ ada pembuatannya langsung. Oh, udah jadi guci. Hah? Di mana? Di mana? Oh, YouTube. Di Gelugur. Gelugur ya, ada ya? Ada pembuatnya? Oh, buat pot. Masih ada dia? Iya. Jadi ya anak-anak Ustadz, kalau Ustadz sih lihat di Medan ini jarang sekali ya. Tapi ternyata si Fikri Zulfikar ya, kalau pakai masker ini suka ini ya, nyampenya agak mereng dia. Zulfikar jadi Fikri ya kan. Iya kan? Antum gitu juga? Enggak ya? Berarti mesti sehat antum. Ya, si Zulfikar bilang ada di Gelugur, dibilang si Rehan siapa? Dibilang si Fahri ada di Tanjung Merawa. Ustaz pernah lihat kalau di Tanjung Merawa tuh, Ustaz pernah lihat. Tapi bukan prosesnya yang Ustaz lihat, yang udah jadi.
ya. Kalau udah jadi di mall-mall pun kadang ada juga, ya kan? Tapi di Glugur tuh orang buat ya, pengrajinnya ya. Iya. Jadi ini ya. Jadi bisa dibuat sebagai kerajinan piring, guci ya. Kemudian vas bunga ya. Hiasan-hiasan juga bisa ya. Jadi kalau kita bicara tentang kerajinan tanah liat, kira-kira antum daerah mana nih yang paling terkenal akan kerajinan ini? Di Indonesia ya, di Indonesia maksud Ustaz, ada satu daerah yang memang terkenal akan kerajinan tanah liat. Daerah mana? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah kan, antum ngantuk. Daerah mana kira-kira yang terkenal? Itu PR. Udah antum kirimkan? Udah, yang belum? Enggak, yang Ustaz tanya, daerah mana kira-kira yang antum tahu yang menjadi ya sentra kerajinan tanah liat? Ada yang tahu? Di Indonesia? Di daerah? Iya, Yogyakarta. Siapa yang jawab? Ketua kelas? Iya. Apa nama daerahnya tuh? Siapa yang pernah pergi ke sana? Ada? Nggak ada. Ya, di daerah Yogyakarta tuh ada satu daerah namanya Kasongan. Ya, daerah Bantul. Ya, Kasongan itu terkenal dengan kerajinan tanah liat. Bahkan banyak penduduk-penduduk di kampung sana itu ya pekerjaannya sebagai pengrajin tanah liat ya, tanah liat. Antum saya sekali kalau ke Jogja pergi ke Kasongan ya, tapi sekarang ini kayaknya susah ya mau bepergian ya. Kenapa susah? Ya harus divaksin ya kan. Harus ada kartu vaksin. Antum udah punya? Udah. Pengen punya? Ya, nggak pengen ya. Jadi ini ya anak-anak Ustaz ya. Nah, ini contohnya. Ya, kira-kira ini tempat apa ini? Tempat air ya, bukan? Pas bunga ya. Banyak ya difungsikan orang-orang ya. Di rumah antum ada nih kayak gini? Ada. Sebagai tempat apa? Bunga. Besar dia. Ini besar ini kalau antum lihat, ya kan? Antum lihat foto di sebelah-sebelahnya, ya kan? Bahkan ini ada gambar apa ini? Ini aja terasa kecil ya kan? Ini besar ini. Kalau pas bunga cuma segini aja. Mungkin ini segini nih ukurannya, ya kan? Mungkin antum pun bisa berondok situ. Sebagai tempat apa itu? Tempat air bisa juga ya kan, tapi kayaknya biasanya ini untuk tempat apa nih? Hiasan juga bisa ya, biasanya hiasan di ruang tamu, tapi kan ini kan belum jadi nih ya. Ada juga yang biasanya untuk tempat payung-payung ya kan, ya kan, seperti itu. Ini tempat apa nih? Ya ini wadah ya, wadah bisa ya, tempat-tempat makanan nih bisa ini ya. Zaman dahulu ya anak-anak Ustaz, orang itu banyak menggunakan peralatan dapurnya dengan bahan tanah liat. Bahkan menggoreng pakai kualinya pun dari tanah liat. Sekarang susah ya, susah ya. Apalagi di daerah kita ini nggak ada pengrajinnya. Nggak ada. Kalau ada orang Medan tuh nggak suka jadi pengrajin, ya kan? Jadi sukanya jadi apa? Pembeli aja, konsumtif, ya kan? Kalau yang kreatif tuh biar aja lah orang lain, yang kita duit aja lah, ya kan? Ya kan? Antum pernah terpikir jadi ini? Nggak mungkin kan? Paling kalau ada duit anda beli aja saat gitu, ya kan? Seru buat aduh. Jadi itu ya, daya juangnya agak rendah ini. Nah ini ya, ini tanah liat. Banyak ya, macam ya. Siapa yang pernah minum atau makan pakai wadah tanah liat? Pernah?
Pernah ya? Pernah. Biasanya di restoran-restoran tuh malah seperti itu ya anak Ustaz ya. Kalau restoran-restoran yang memiliki konsep tradisional, ya kan? Kalau antum pergi ke Jogja tuh makan gudeg itu tempatnya itu dari tanah, iya, tanah liat ya. Minum kalau antum pernah di angkringan, ya di Jogja itu ada namanya angkringan. Kalau antum mau minum itu pakai wadahnya tanah liat. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa digunakan sebagai peralatan memasak ya, perlengkapan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia proses pembuatan kerajinannya. Jadi antum juga harus tahu dari mana sih sebenarnya ini bahannya didapatkan. Dari mana? Iya, jadi ya ini biasanya di daerah persawahan. Kalau kita lihat nih gambarnya, antum dapat lihat. Ya ini bisa diputar ya, saat putar ya. Cuma nggak ada suaranya, nggak apa-apa ya. Nah, ini prosesnya ya anak-anak Ustaz ya. Dalam pengambilan tanah liat, dia digali juga ya, digali. Seperti ini. Nah, dihaluskan lagi ya, ada mesinnya juga ini. Ini. Nah, baru dibentuk ya. Ya gini prosesnya. Nah, manual ya, dengan tangan langsung manusia, bukan pakai mesin. Hanya mejanya diputar-putar. Ya, ada juga ya. Tapi ini masih tradisional ya anak-anak Ustaz. Siapa yang udah pernah nyoba? Ada? Nyoba buat pakai meja putarnya gitu? Enggak? Paling nyari-nyari sendiri ya, buat-buat gitu. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini ada proses lagi ya. Setelah dibuat itu ada proses lagi biar dia bisa keras. Dia apa kan? Dibakar. Ya. Bukan cuma dijemur ya anak-anak Ustaz ya, tapi dibakar dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, ini ada tempatnya khusus dibakar biar bisa keras. Ya. Jadi keras dia. Ya berarti tempat pembakarannya harus lebih besar lagi lah. Tetap harus dibakar. Kadang ada juga yang dibuat di dalam tanah gitu kan, tempat pembakarannya. Nah, ini baru diberi warna. Iya. Ya, seperti itu prosesnya. Ya, makanya kalau kita mau mempraktekkan ini, kita harus memiliki tempat untuk membakarnya. Loh, buatnya kita bisa aja, kita ambil aja tanahnya, kita bentuk-bentuk. Tapi kualitasnya nggak bisa sebaik yang dibakar dengan suhu yang tinggi. Pakai lilin, ya dia suhunya di atas 100 saya rasa, di atas 100. Kompor gas. Pakai oven bisa Ustaz rasa. Oven kan ada setelannya. Hanya saja kalau kita pakai oven nanti pasti Umi antum marah. Ya kan? Dia dibutuhkan waktu yang lama nanti dan listriknya habis. Ya kan? Belum lagi ini oven Umi ini kok bekas tanah-tanah ini katanya. Nanti mau bakar ayam di sini macam mana? Nah, bisa. Ya bisa. Tapi kan kalau itu kan apanya kecil kan, paling antum buat segini ya kan. Nah itu bisa.
Nah, jadi seperti itu ya. Contoh kerajinan keramik. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 10? Belum ya? Belum habis? Belum? Sekarang jam? Oke, sekali lagi ya. Ini udah ya, keramik antum udah tahu ya. Kategorinya tadi termasuk bahan lunak alami ya. Ya, kita lanjutkan. Kok ini lagi? Ya, ini adonan tepung atau floor clay ya. Ini anak-anak Ustadz ya. Floor clay adalah tepung ya yang dibuat menjadi adonan. Ya. Tepung. Ya, ini alami nih. Jadi kalau misalnya antum punya adik, kalau dia mau main-main Play-Doh itu, ternyata dia antum bisa adonkan dari tepung. Antum beli aja tepung beras, gitu kan? Atau tepung ketan, bisa tuh. Ya. Ini lebih aman tentunya. Kalaupun dia mau sambil makan tertelan itu ya nggak apa-apa, bahan alami. Ya kan? Tapi kalau antum dari lilin-lilin itu, ya kan? Tertelan dia nanti bisa melotot matanya. Nah, ini adonan tepung semacam ini ya. Ya, lebih banyak mencerminkan ini ya anak-anak Ustadz ya. Nah, ini juga anak-anak Ustadz, kerajinan ini ya memberikan peluang bisnis nih. Peluang bisnis, mengingat sifatnya yang lunak dan mudah dibentuk, ya dapat dikreasikan menjadi bentuk-bentuk kreatif. Nah. Nih, tengok antum lihat. Ini dia dapat dibuat dari tepung terigu, tentunya. Perhatikan, Farhan. Siapa, Pak? Fahri. Udah sibuk cerita ini. Dari tepung apa tadi? Tepung terigu, sagu juga, tapioka, ada lem putih, pewarna makanan, cat poster. Ini untuk kita buat ininya ya, bentuk kerajinan. Nih. Ini tepung apa? Iya. Ini ada untuk pewarnanya, tapi ini nggak bisa dimakan ya anak-anak Ustadz ya. Jangan antum bilang, Ustadz ini kan tepung aman, tapi kalau udah dicampur dengan cat mana aman lagi? Ya kan? Aman? Nggak ada cat makanan, kalau pewarna makanan ada. Ya, kalau lem juga nggak ada nih, ya. Jangan antum makan lem nih. Ini seperti ini. Ini hampir sama ya, sama mudahnya dengan kerajinan tanah liat. Kalau tanah liat apa tuh? Kita sulit dapatkannya, ya kan? Kalau ini mudah ya. Di warung-warung terdekat ada kan? Ya, bisa beli langsung banyak. Ini ya anak-anak Ustadz, ini bisa dibuat jadi seperti ini tanpa perlu kita mengapanya ya. Oke, tapi anak-anak Ustadz ini insya Allah ya, ini ada getahnya tuh. Ini dari pohon ini anak-anak Ustadz ya, yang bisa dibuat ya menjadi sebuah kerajinan juga. Ini prosesnya hampir sama ya, hampir sama semuanya. Baik, anak-anak Ustadz, kira-kira ada yang ingin antum tanyakan sampai di sini? Ya. Kalau didinginkan, ya, didinginkan dia tidak bisa mengeras nanti, ya. Kalau didinginkan nggak bisa mengeras, dia dibakar baru bisa keras, ya. Tetap lembut lah dia, lembek dia. Orang tanah liat itu ketika sudah keras, dia dikasih air kan, dicampur air bisa dibentuk, mudah dibentuk. Seperti itu, ya. Sebenarnya anak-anak Ustadz, kerajinan tanah liat ini mudah untuk kita kerjakan, apalagi
cuman saja ada proses-proses yang kita mengalami keterbatasan seperti membakarnya tadi. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Ada? Ya, silakan. Iya. Ya, itu bisa dijemur, kalau itu bisa dijemur. Tapi tingkat kekerasannya lebih keras lagi tanah liat. Ya. Sama kayak antum buat kue. Kalau dipanggang keras kan? Iya. Tapi keras-keras gitulah. Ada lagi kira-kira? Ya, anak-anak Ustaz, jangan lupa antum nanti kumpulkan tugas yang sudah Ustaz berikan ya. Karena baru sedikit sekali yang mengumpulkan. Semakin lama antum mengumpulkannya, maka nilai antum nanti semakin iya. Padahal itu harusnya sebaik antum tonton pembelajaran itu langsung kirim. Ya, biar nilai antum tak berkurang. Baik, Ustaz, cukupkanlah pembelajaran kita sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.